Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Maria Shefadio dari Prodi Ekonomi Pembangunan akan menjelaskan materi perdagangan intra-industri Indonesia di pasar dunia. Studi empiris tentang perdagangan internasional menghasilkan argumentasi bahwa perdagangan antara negara-negara industri tidak cukup mengandalkan teori comparative advantage yang konvensional. Krugman menyebutkan ada 3 aspek perkembangan perdagangan dunia yang kontradiktif dengan teori yang ada. Yang pertama, perdagangan dunia ternyata banyak terjadi antara negara-negara yang memiliki faktor endowments yang sama. Kedua, sebagian besar dari perdagangan dunia bersifat intra-industri, yaitu ketika perdagangan terjadi dalam kelompok produk yang sama. Ketiga, ekspansi perdagangan di masa setelah Perang Dunia Kedua tanpa diikuti dengan realokasi sumber daya atau efek distribusi pendapatan yang memadai. Dan pertumbuhan dari perdagangan intra-industri tidak menyelesaikan persoalan distribusi pendapatan. Berdasarkan studi empiris tentang perdagangan intra-industri, Greenway dan Milner mengklasifikasikan perdagangan intra-industri dalam 3 kategori, yaitu spesifik negara, spesifik industri, dan berbasis kebijakan. Penelitian ini juga difokuskan untuk menguji hipotesis spesifik industri perdagangan intra-industri di Indonesia. Oleh beberapa alasan perdagangan intra-industri, diferensiasi produk sebagai variabel terpenting. Hipotesis industri spesifik terdiri dari 5 hipotesis yang menyatakan bahwa perdagangan intra-industri akan lebih besar jika yang pertama terdapat diferensiasi produk yang lebih besar, yang kedua terjadi pada komoditi-komoditi di mana terdapat skala ekonomi dalam produksinya. Yang ketiga, struktur pasar cenderung tidak bersifat monopolistik. Yang keempat, terdapat potensi untuk perdagangan produksi sel dan atau diferensiasi teknologi. Dan yang kelima, terdapat keterlibatan yang lebih tinggi dari perusahaan transnasional. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan estimasi ekonometrik yang mencoba membuat penilaian secara umum mengenai perdagangan intra-industri Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Analisis ini akan diterapkan pada kelompok produk ekspor industri manufaktur berdasarkan standar International Trade Classification atau SITC dan International Standard Industry Classification atau ISIT. Untuk data tahun 1980, 1985, 1990, 1996, 1997. Sehingga dari analisis yang diterapkan dalam penelitian ini dapat diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, intensitas perdagangan intra-industri di Indonesia masih rendah. Dilihat dari hanya 12 industri dari 23 industri yang berbasis ISIT yang memiliki IIT lebih dari 40% pada tahun 1980 sampai dengan 1997. Yang kedua, pertumbuhan indeks dan nilai IIT menunjukkan peningkatan kecenderungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia berpeluang positif untuk lebih ekspansif di Indonesia pada masa depan. Ketiga, hanya terdapat 30 komoditas, yaitu 18,99% dari 158 komoditas yang memiliki indeks IIT yang lebih tinggi pada periode 1980 sampai dengan 1997. Yang keempat, analisis ekonometri terhadap perdagangan intra-industri Indonesia dengan pendekatan khusus industri memperoleh kesimpulan bahwa diferensiasi produk, skala ekonomi dalam industri, struktur pasar, dan daya saing dalam industri mempengaruhi perdagangan intra-industri. Sekian dan terima kasih.